Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ODP BNI Batch 243 kelompok 5. Ceria, sehat, dan bahagia. Oke, saya Firman Octavian Wijaya. Saya Dita Lima Aprilia. Saya Rahmadini. Saya Aldina Nadia. Saya Nyoman Widi. Kami akan mempresentasikan mengenai decision making, khususnya mengenai Remote Lightning Decision Jam. Untuk mengawali presentasi kita, kami akan memulai dengan sebuah pantun. Pergi ke Bali, lanjut ke Pati. Selamat menonton dan menikmati. Yeay. Untuk yang pertama, mengenai decision making, apa itu decision making? Decision making merupakan proses kognitif dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan tujuan mendapatkan hasil atau solusi mengenai produksi ke depan. Lalu, dalam decision making terdapat beberapa cara untuk menentukan suatu keputusan terbaik, yaitu dengan empathy map, fishbone diagram, lalu traditional brainstorming, lalu yang akan kita lakukan yaitu Lightning Decision Jam atau LDG, lalu ada ranking or rating, ada six thinking hats, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara mengenai penentuan keputusan yang bisa kita lakukan. Lalu, kenapa kita memilih LDG? Karena LDG suatu teknik brainstorming yang disiplin, menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam design thinking yang interaktif, partisipatif, lalu kombinasi antara open dan fokus, efisien dan efektif karena selalu dibatasi dengan waktu yang relatif cepat dan bahkan cenderung sprint karena ada time box. Selanjutnya pada LDG ada beberapa step. Yang pertama adalah step sailboat experience, di mana anggota melakukan brainstorming yang berisikan dampak positif dan dampak negatif dari topik, menuliskan pendapat mereka pada post-it, dan dibatasi dengan time limit selama 6 menit. Pada kali ini, case kita adalah online learning, di mana 3 menit pertama, peserta bebas menuliskan apa saja sesuai dengan pendapat masing-masing peserta. Setelah menuliskan dampak positif, peserta kembali diberi waktu 3 menit untuk menuliskan dampak negatif dari online learning. Berikut adalah bentuk dari sailboat experience, di mana dampak positifnya dari online learning adalah lebih nyaman karena di rumah, tidak perlu mandi, menambah soft skill, terhindar dari COVID, bisa nyemil, lebih hemat biaya makan, tidak perlu keluar rumah, hemat biaya transport, mendapat tambahan ilmu baru, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, dan tidak perlu make up. Selanjutnya untuk dampak negatif dari online learning adalah sakit pinggang karena terlalu lama duduk, mata mudah lelah, jaringan buruk, wasting time seperti banyak tiduran, terlalu banyak tugas, mudah mengantuk, kendala teknis, malu bergaul, kurang bonding, dan kurang interaksi sosial, dan juga komunikasi tidak efektif. Selanjutnya untuk step kedua dari LDG adalah prioritizing the problem, di mana prioritizing the problem ini anggota melakukan voting terhadap semua dampak negatif yang telah dituliskan sebelumnya. Dampak negatif dari online learning inilah yang akan menjadi masalah yang harus dibuatkan keputusan penyelesaian atau solusi dari dampak negatif tersebut. Setelah voting dilakukan, maka setiap post-it akan diurut berdasarkan voting terbanyak, dan masalah yang diprioritaskan adalah masalah dengan hasil voting terbanyak. Berikut adalah bentuk dari prioritizing the problem dari case online learning, di mana voting terbanyak dari dampak negatif yang pertama adalah komunikasi tidak efektif dan miscommunication, yang kedua adalah mata mudah lelah, yang ketiga gampang ngantuk, yang keempat adalah wasting time banyak tiduran, dan yang terakhir adalah kurangnya interaksi sosial. Nah, setelah kita menentukan masalah-masalah di step sebelumnya, di step ketiga ini kita akan melakukan refrase kalimat dari masalah-masalah yang telah kita tuliskan sebelumnya. Nah, di mana refrase ini sendiri tujuannya adalah untuk menyederhanakan kalimat sehingga kalimat ini lebih mudah kita pahami, kemudian kita juga akan lebih mudah lagi untuk menentukan solusi dari masalah tersebut.
Berikut adalah contoh dari reframe the problem, di mana kita memiliki dua masalah, yaitu gampang ngantuk, kemudian komunikasi yang tidak efektif karena online terutama pada saat kerja kelompok. Nah, dua masalah ini kemudian kita reframe menjadi satu kalimat utuh yang lebih sederhana, yaitu bagaimana interaksi dalam pembelajaran online dapat berjalan dengan menyenangkan dan komunikasi berjalan efektif dan efisien. Nah, setelah kita melakukan refrase tadi di step ketiga, kita lanjut ke step 4, ideate without discussion. Di mana pada step keempat ini, setiap peserta harus menuliskan solusi pada post-it tanpa adanya diskusi antar peserta mengenai solusi yang akan diberikan. Kita dapat lihat langsung gimana contoh dari ide without discussion. Di sini setiap peserta menuliskan masing-masing solusi dari diri mereka sendiri dalam post-it yang telah mereka miliki. Nah, dapat kita lihat setiap peserta menuliskan yang pertama adanya diselingi game, kemudian kasih kuis kejutan, kemudian minum kopi di sela-sela kelas, kemudian cuci muka, kemudian ngopi, random question, perbanyak kuis mensi, tidur waktu istirahat, refreshing pada saat weekend, bekerja di cafe hits, diskusi, diselingi bercanda, pakai filter, dan yang terakhir jangan begadang. Nah, ini merupakan adalah solusi-solusi yang diberikan oleh masing-masing peserta. Setelah melakukan brainstorming pada solusi dari masalah kami, setelah melakukan brainstorming akan solusi dari masalah, lalu peserta diminta untuk melakukan voting terhadap semua solusi yang telah dituliskan sebelumnya. Voting ini diberikan, misalnya peserta diberikan 5 dots yang akan ditempelkan di sticky notes atas solusi yang telah disampaikan tadi. Lalu setelah voting dilakukan, maka voting terbanyak itu merupakan solusi yang akan diprioritaskan. Misalnya pada bagaimana pembelajaran online ini bisa berjalan efisien. Nah, prioritas solusi yang kami hasilkan, yang pertama itu diskusi harus diselingi dengan bercanda, lalu perbanyak main kuis, sering cuci muka, terus ada memberikan random question, dan tidur waktu istirahat. Lalu yang keenam, pada step keenam ini dilakukan penilaian atas solusi yang akan diimplementasikan dengan mengkategorikan solusi tersebut berdasarkan 4 kuadran. Nah, selanjutnya untuk 4 kuadran ini itu pada area kuning ini dipilih impact tertinggi dengan effort yang terendah. Sementara di luar area kuning ini merupakan to-do list kita atau backlog dari masalah kita. Nah, dari diskusi kami mendapatkan solusi bahwa memberikan random question dan tidur waktu istirahat merupakan solusi yang tepat. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu adalah membuat solusi yang actionable yang bisa diterapkan secara langsung, di mana ini merupakan perumusan dari halangan atau rintangan dari setiap solusi yang akan diimplementasikan dan memikirkan mitigasi untuk setiap gangguan tersebut. Di mana kita merumuskan yang pertama obstacle-nya atau tantangan atau rintangannya, yang dimana hasil yang pertama itu adalah panik akibat bingung menjawab karena dipilih oleh fasilitator secara acak seperti itu. Kemudian ada kemungkinan yang kedua adalah kebablasan saat tidur siang, keenakan tidur, kemudian tetap mengantuk saat di kelas, kemudian ada gangguan koneksi yang kemungkinan terjadi, ada kecepatan mengklik jawaban saat ada kuis menti, kemudian ada jokes yang garing dari teman-teman seperti itu. Kemudian untuk mitigasinya adalah kita bisa lebih fokus untuk memperhatikan materi di kelas. Yang kedua adalah minta dibangunkan oleh teman atau keluarga di rumah. Yang ketiga adalah bisa set alarm, cuci muka, jaringan yang kurang stabil, membaca opsi jawaban dengan teliti, dan juga persiapan jokes yang lucu sebelum kelas dimulai. Seperti itu. Kemudian apa sih kesimpulan yang bisa kami berikan? Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode ini untuk mengucapkan masalah bisa dilakukan dengan cepat dan juga dengan intuisi seperti itu. Baik, karena kami memulai dengan pantun, maka akan kami akhiri dengan pantun juga. Untuk mengakhiri pantun ini yaitu pergi kembali lihat cendrawasih. Sekian dari kami, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.